warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Prita Triana. Saya mengajar di SMK 8 Bandar Lampung sebagai guru IPA. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.1, memahami gejala alam biotik dan abiotik. 4.1, mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami pengertian, karakteristik, dan contoh gejala alam biotik dan abiotik melalui pengamatan. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk gejala alam biotik dan abiotik? Pada gambar 1, ada gambar bebek. Pada gambar kedua, terjadinya kebakaran hutan. Pada gambar ketiga, ada air terjun. Dan pada gambar keempat, kupu-kupu mengalami metamorfosis. Nah, dari keempat gambar ini, kita akan menggolongkan atau mengklasifikasikan termasuk ke dalam gejala alam biotikah atau abiotik. Begitu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu gejala alam. Gejala alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam dapat berupa gejala alam kejadian dan gejala alam kebendaan. Gejala alam kejadian adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam, seperti terjadinya kebakaran, pengendapan, metamorfosis, kelahiran, dan lain-lain. Gejala alam kebendaan menunjukkan benda-benda yang ada di alam seperti tanah liat, besi, kapur, pohon, manusia, dan benda-benda lainnya. Gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Komponen biotik berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri gejala alam biotik yaitu mengalami tumbuh dan berkembang, bergerak, memerlukan nutrisi, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, menghasilkan zat sisa. Contoh gejala alam biotik yang ada di sekitarmu. Gambar pertama, meningkatnya jumlah eceng gondok. Gambar kedua, meningkatnya jumlah tikus di sawah. Gambar ketiga, tumbuh jamur pada roti. Gambar keempat, metamorfosis pada kupu-kupu. Gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Gejala alam abiotik dibagi menjadi dua, yaitu gejala alam abiotik fisika dan gejala alam abiotik kimia. Gejala alam abiotik fisika merupakan gejala yang tidak terbentuknya zat baru. Sedangkan gejala alam abiotik kimia merupakan gejala yang ditandai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-ciri gejala alam abiotik yaitu berwujud, berbentuk, berwarna, punya ukuran, ada bau, rasa, dan tekstur. Abiotik merupakan salah satu komponen di lingkungan, seperti adanya tanah. Tanah merupakan lapisan paling atas di atas permukaan daratan yang dapat diperlukan tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi, air, dan tempat tumbuh. Kemudian batuan merupakan kumpulan berbagai mineral dalam bentuk padat. Jenis-jenis batuan bisa dilihat pada gambar berikut. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Terdapat dua macam perairan, yaitu air tawar, contohnya adalah air sungai, dan air asin, contohnya adalah air laut. Cuaca merupakan kondisi atmosfer di suatu daerah dalam jangka waktu relatif pendek.
seperti adanya sinar matahari dan awan, hujan, angin, suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara. Dan yang terakhir, iklim. Iklim merupakan cuaca yang dialami sepanjang satu masa di suatu tempat. Gejala alam abiotik yang ada di sekitarmu, contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, kebakaran hutan, dan tsunami. Berikut ini ada latihan soal, yaitu penggolongan gejala alam biotik dan abiotik. Silahkan kalian isi tabel berikut ini. Seperti contoh, pada kejadian alam metamorfosis masuk ke dalam gejala alam biotik. Silahkan kalian checklist. Nah, untuk nomor 2 sampai 11, kalian isi kejadian alam yang ada di alam sekitar kita, kemudian kalian tentukan apakah masuk ke dalam gejala alam biotik atau masuk dalam gejala alam abiotik. Untuk pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.